Halo sahabat, salam jumpa, apa kabar? Kita kembali mengikuti dan menyimak Jatim News Today untuk edisi hari ini Rabu 22 Desember 2021 bersama saya Ilham Dianta. Serangkaian informasi terkini seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti akan kita ikuti bagaimana laporan tentang kepengurusan KONI di Pamekasan untuk periode tahun 2021 sampai 2025 dan tentunya dengan serangkaian informasi menarik lainnya. Baik, kita ikuti informasi yang pertama. Ya, sahabat, sebelum kita ikuti informasi yang pertama, perlu kami informasikan juga bahwa Jatim News Today masih disiarkan dan ditayangkan secara serentak di beberapa LPPL, yakni Suara Sidoarjo, Suara Gresik, Suara Madiun, Persada Blitar, RGR Tulungagung, Mahardika Bondowoso, dan Ralita Pamekasan. Informasi pertama, sahabat, DPR RI pastikan kawal dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana Semeru. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan dari Hamka Agung Balya, Kantor Berita Antara. Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau lokasi jembatan Geladak Perak di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur yang hancur karena terjangan awan panas guguran Gunung Semeru Senin 20 Desember. Ketua DPR RI yang didampingi Bupati Thoriqul Haq membahas upaya pembangunan kembali jembatan penghubung Lumajang dengan Malang tersebut. Menurut Puan, ada beberapa hal yang memerlukan percepatan, salah satunya pembangunan jembatan gantung yang menjadi akses penting bagi warga setempat. DPR akan mengawal perbaikan infrastruktur pasca awan panas Semeru. Musibah bencana tidak akan mungkin cepat selesai kalau kita berjalan sendiri-sendiri, tapi harus bergotong royong. Jadi itulah semangatnya adalah bagaimana masyarakat segera selesai karena selesai dalam penderitaannya ini. Puan mendorong pemerintah Kabupaten Lumajang agar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat sehingga penanganan bencana Semeru dapat cepat dilakukan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Ya baik, terima kasih rekan Hamka Agung Balya. Baik sahabat, kita ikuti informasi selanjutnya. Komunitas Pekerja Seni Sorterop Tulungagung gelar penggalangan bantuan peduli bencana Semeru. Informasi selengkapnya kita simak laporan dari rekan Andriani dari RGR Tulungagung. Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian pada kondisi warga Lumajang yang terdampak Semeru, komunitas pegiat dan pekerja seni Sorterop Tulungagung mengadakan pengumpulan atau penggalangan bantuan. Kegiatan penggalangan bantuan ini diikuti oleh berbagai perwakilan pegiat dan pekerja seni Sorterop di Tulungagung, antara lain Volta atau Vokalis Tulungagung, Kita atau Keyboardis Tulungagung, Pameta, MCT, Tubata, Joketa, PSJTA, Audio Seduluran, dan beberapa komunitas Sorterop lainnya, termasuk juga dari musisi jaranan Tulungagung. Menurut Eko Mozi, Ketua Keyboardis Tulungagung, kegiatan penggalangan bantuan untuk Semeru digelar sampai hari Rabu 22 Desember 2021. Lokasinya juga menyebar di beberapa titik di Tulungagung. Menurut Eko Mozi, setelah terkumpul, semua bantuan akan langsung disalurkan ke warga terdampak. Ide ini tercetus dari komunikasi antar teman-teman seluruh Sorteropan Tulungagung, karena untuk apa? Kita tergugah dari segi kemanusiaan dan kita hanya bisa bergerak seperti ini, berdonasi, menyalurkan aspirasi teman-teman yang dimana dari saudara-saudara kita yang terdapat di erupsi Semeru seperti itu. Ini tergabung dari beberapa kalangan musisi, insan seni seluruhnya Tulungagung dari Sorteropan seperti itu. Dari Tulungagung, Andriani, RGR FM Tulungagung mengabarkan untuk Jatim News Today.
Terima kasih rekan Andriani dari RGR Tulungagung dengan informasinya. Komunitas pekerja seni Sorterop Tulungagung gelar penggalangan bantuan peduli bencana Semeru. Baik, sahabat dari Semeru, kita beralih ke Pamekasan. Kepengurusan KONI Pamekasan periode tahun 2021 sampai 2025 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh KONI Jatim. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan dari Nisa Arumi dan Khalid Maulidi, Ralita Pamekasan. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Pamekasan pada periode 2021 hingga 2025 resmi dikukuhkan dan dilantik di Pendopo Agung Ronggo Sukohati Pamekasan dengan mengusung tema Bergerak Maju Bersama Ciptakan Prestasi Luar Biasa pada Selasa 21 Desember 2021 pagi. Kegiatan tersebut dikukuhkan oleh Suwanto, Sekretaris KONI Provinsi Jawa Timur, dan dihadiri oleh Toto Hartono, Sekda Pamekasan, Lukman Al-Hakim, Ketua KONI Pamekasan, para pengurus yang akan dilantik, dan para atlet berprestasi Pamekasan. Suwanto dalam sambutannya menjelaskan, KONI Kabupaten Pamekasan saat ini dapat meraih prestasi yang sangat membanggakan dan akan memudahkan bagi KONI Pamekasan dalam bergerak ke depan, yakni mencapai prestasi-prestasi yang lebih baik dan menciptakan atlet-atlet unggul di Pamekasan nantinya. Sementara Toto mengatakan setelah pengukuhan tersebut kedepannya akan ada peningkatan kinerja luar biasa dan menghasilkan kualitas kinerja yang luar biasa juga, sehingga mampu menjadi kabupaten berdaya saing dengan kabupaten lainnya yang ada di Indonesia. Toto juga menjelaskan, amanah bagi pengurus KONI yang baru ini sangat berat. Sinergitas yang kuat dalam Kabupaten Pamekasan agar bekerja sama dan sama-sama bekerja di antara para pengurus KONI sendiri serta semua cabang olahraga yang tergabung di dalamnya. Toto juga menuturkan potensi atlet di Pamekasan memiliki peluang sangat besar, sehingga pihaknya meminta agar para pelatih dapat mendorong potensi dan lebih mengeksplorasi lebih kuat lagi, agar dapat menupuk rasa percaya diri dan prestasi para atlet benar-benar tumbuh dengan baik. Reporter Ralita FM, Khalid Maulidi melaporkan. Ya, terima kasih rekan Nisa Arumi dan Khalid Maulidi dari Ralita Pamekasan terkait dengan informasinya kepengurusan KONI Pamekasan periode tahun 2021 sampai 2025 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh KONI Jawa Timur. Baik, sahabat, informasi dari Madiun kita coba buka. Jelang Nataru, KAI Daup 7 Madiun menyampaikan syarat untuk naik kereta api. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan dari rekan Amanda dan Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Masa angkutan Nataru 2021-2022 telah ditetapkan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero, yakni selama 19 hari. Dimulai pada 17 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022 mendatang. Hal itu seperti yang disampaikan Vice Presiden PT KAI Daup 7 Madiun, Hendra Wahyono. Dirinya mengatakan selama periode Nataru 24 Desember sampai 2 Januari nanti akan ada sejumlah perbedaan persyaratan naik kereta api. Berdasarkan SE Kemenhub nomor 112 tahun 2021, untuk kereta api antar kota, penumpang berusia 17 tahun ke atas wajib menunjukkan bukti telah divaksin lengkap, baik dosis pertama maupun dosis kedua, dengan dibuktikan surat vaksin atau melalui aplikasi Peduli Lindungi. Sementara itu, untuk pelaku perjalanan usia dewasa di atas 17 tahun yang tidak vaksin dosis lengkap karena alasan medis maupun belum mendapatkan vaksin dosis lengkap, maka tidak diperkenankan melakukan perjalanan. Kemudian, ketentuan vaksin dikecualikan untuk pelaku perjalanan di bawah usia 12 tahun yang wajib didampingi orang tua saat melakukan perjalanan. Tak hanya itu, para pelaku perjalanan juga wajib melakukan swab tes PCR dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sementara itu, untuk ketentuan lainnya, para pelaku perjalanan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Lebih lanjut, Hendra mengatakan terdapat 80 stasiun yang bisa melayani rapid test antigen di stasiun dengan tarif Rp45.000.
Layanan rapid test antigen di stasiun ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi persyaratan bepergian menggunakan kereta api jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Ya, jadi dari Daob 7 ini sudah kami siapkan. Tentunya kalau untuk antisipasi keselamatan kami ada tempat-tempat yang kami siapkan namanya alat material untuk siaga ya. Itu di beberapa titik. Kemudian ada juga kita menyiapkan untuk perlintasan-perlintasan yang tidak terjaga, itu juga kami ada petugas ekstra, kemudian juga penambahan rambu peringatan ya supaya untuk lebih hati-hati. Kemudian kalau untuk kereta apinya kami masih tetap menjalankan sesuai dengan existing yang saat ini. Itu kalau keberangkatan dari Daob 7 itu ada 5 ya, ada 5 KA jarak jauh dan ada 3 KA lokal. Kemudian tentunya kami menyesuaikan dengan aturan dari pemerintah ya untuk nanti tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 itu ada beberapa penumpang yang kalau belum punya vaksin dan tidak bisa divaksin belum bisa kita angkut. Sejumlah stasiun yang melayani pemeriksaan rapid test antigen adalah Stasiun Madiun, Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Tulungagung, dan Nganjuk. Dengan persyaratan yang telah ditentukan tersebut, Hendra Wiono berharap masyarakat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mendukung percepatan pencegahan COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Amanda, Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Terima kasih rekan Amanda dan Ayu Hamijaya Suara Madiun. Jelang Nataru, KAI Daob 7 Madiun sampaikan syarat untuk naik kereta api. Ya, sahabat, terima kasih Anda masih di Jatim News Today. Dari Madiun kita bergeser ke Sidoarjo. Kita dapatkan catatan dari rekan Panji Harto. Bea Cukai Jatim 1 musnahkan barang sitaan senilai lebih dari 8 miliar rupiah. Informasi selengkapnya kita simak laporan dari rekan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Cukai DJBC Jatim 1 beserta Forkopimda Sidoarjo musnahkan barang milik negara hasil operasi penindakan selama kurun waktu tahun 2021. Pemusnahan dilakukan di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu siang 15 Desember 2021. Penindakan di bidang cukai ini diperoleh di 3 wilayah di Jawa Timur, yakni Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Mojokerto. Nilai benda yang dimusnahkan mencapai lebih 8 miliar rupiah. Barang yang dimusnahkan diantaranya jutaan batang rokok ilegal, ratusan botol miras, serta puluhan cartridge vape ilegal. Subandi, Wakil Bupati Sidoarjo, mengatakan adanya barang ilegal jelas merugikan negara karena penerimaan yang didapat dari cukai bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Tadi bahwa kita sungguh-sungguh ya, karena sudah ada sosialisasi dan lain sudah dilakukan melalui media, ya, melalui yang ada dan sosialisasi pada pemerintah, terutama perusahaan-perusahaan yang ada di Sidoarjo. Langkah yang harus kita ambil adalah tegas. Apabila masih tetap melaksanakan, mau tidak mau penindakan dari APH tetap akan kita jalankan. Triwikanto, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jatim 1 bilang, akibat beredarnya barang ilegal ini, potensi kerugian negara akibat beredarnya barang ilegal ini capai lebih dari 4 miliar rupiah. Pemusnahan ini merupakan hasil penindakan tahun 2021 di 3 tempat. Jadi di Kabupaten Sidoarjo, di Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya. Dan nilai barangnya sekitar 8 miliar. Potensi kerugian negaranya 4 miliar. Nah, ini yang tadi Pak Wakil Bupati sampaikan bahwa yang ilegal ini menggerogoti yang legal. Sehingga Pak Wakil Bupati berkomitmen untuk membersihkan yang ilegal. Sehingga dari tahun ke tahun trennya tidak meningkat, tetapi ya coba kita turunkan. Sehingga potensi kerugian negaranya bisa ditekan, masyarakat bisa sejahtera, pembangunan bisa kita alokasikan lebih untuk Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, selama 6 tahun terakhir ini, Bea Cukai khususnya di Kabupaten Sidoarjo telah lakukan berbagai upaya untuk menekan peredaran barang-barang ilegal, mulai dari sosialisasi, penindakan, dan kegiatan operasi pasar bersama institusi penegak hukum yang lain. Ini dilakukan agar tidak ada lagi pelanggaran benda kena cukai. Demikian, Panji Harto, Suara Sidoarjo.
Terima kasih rekan Panji Hartoso Sidoarjo terkait dengan informasinya Bea Cukai Jatim 1 musnahkan barang sitaan senilai lebih dari 8 miliar rupiah. Baik, sahabat, sebagai informasi terakhir kita ikuti laporan dari rekan Risma Erina dari Persada Blitar via Zoom. Seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Blitar siap hadapi Nataru. Selengkapnya kita simak laporan dari Risma Erina. Silakan Risma. Ya baik, terima kasih Ilham dan juga sahabat Jawa Timur. Rapat koordinasi lintas sektor pemerintah Kabupaten Blitar untuk menghadapi Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 ini sudah dilakukan, dan seluruh fasilitas kesehatan atau Faskes ini dipastikan sudah siap menghadapi Nataru. Seperti disampaikan Kasih Surveillance dan juga Imunisasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Endro Pramono, yang mengatakan bahwa untuk Natal dan Tahun Baru di seluruh Faskes sudah disiapkan baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Dinas Kesehatan juga dijadwalkan agar waspada mulai tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari 2022. Sehingga misalkan ada kejadian luar biasa atau kejadian lainnya, ini bisa melakukan penanganan dengan cepat. Endro menjelaskan terkait dengan antisipasi COVID-19 yang sudah disiapkan seperti tempat tidur dan fasilitas lain, mengingat saat libur Nataru ini berpotensi ada penambahan kasus. Endro menambahkan seperti tahun-tahun sebelumnya, pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan puskesmas dan juga rumah sakit. Selain itu juga obat-obatan dan sarpras juga telah disiapkan. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Risma Erina dari Persada Blitar dengan informasinya seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Blitar siap hadapi Nataru. Ya, sahabat, informasi dari Blitar tadi sekaligus menutup Jatim News Today untuk edisi hari ini Rabu 22 Desember 2021. Terima kasih kami sampaikan pada LPPL Radio yang menyiarkan dan menayangkan program ini secara serentak, yakni Suara Sidoarjo, Suara Gresik, Suara Madiun, Persada Blitar, RGR Tulung Agung, Mahardika Bondowoso, Ralita Pamekasan. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa.